Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahu azim. Bapak, Ibu, kaum mukminin, kaum mukminat yang kami muliakan, serta anak-anak kami yang kami banggakan dan yang kami kasihi. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Malam ketiga Allah masih hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah, kiranya Allah berikan keistiqomahan kepada kita, sehingga insya Allah kita bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan maksimal ibadah. Dan kita mohon kepada Allah, semua ibadah yang kita laksanakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang sangat kami muliakan, malam ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat yang ke-13, surat Al-Ra'd ayat 19 sampai ayat 24. Ini informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ini Bapak Ibu, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Insyaallah kami dan kita semua adalah orang bertakwa, maka kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Di ayat 19, apa kata Allah Bapak Ibu? Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi di ayat 19 Bapak Ibu, Allah informasikan kepada kita bahwa orang yang mengambil Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran, dengan yang tidak hidup dengan Al-Quran tidak sama. Sama dengan orang melihat, dengan orang buta, apakah sama? Pasti tidak sama. Maka Allah mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Tentu kami ingin diri kami dan Bapak Ibu semua termasuk ulul albab yang Allah informasikan. Untuk itu kita lihat Bapak Ibu, siapa yang ulul albab itu, siapa yang melihat itu ada di ayat berikutnya. Kita lihat di ayat 20, apa kata Allah? Allazina yuquna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah, tidak melanggar janji Allah. Itu yang ulul albab. Siapa itu? Orang-orang yang memenuhi janji Allah. Di kita ini berjanji kepada Allah. Dalam surat Al-An'am 192 itu janji jelas. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu berjanjian kita banyak sekali kepada Allah. Di antaranya ada di surat Al-An'am
160. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, Rasul mulia suruh mengatakan, Allah menyuruh Rasul mulia untuk mengatakan kepada umatnya. Dan sekarang dengan izin Allah kami katakan untuk diri kami dan untuk kita semua, perjanjian kita pada Allah bahwa sesungguhnya hidup kita, salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasakan Bapak Ibu, apakah hidup kita, mati kita, salat kita, ibadah kita benar-benar untuk Allah? Kalau seperti itu kita Bapak Ibu, kita ulul albab. Kita yang ulul albab itu Bapak Ibu tidak pernah bersedih, wala khaufun wala hum yahzanun. Dia tidak bersedih, dia tidak suka cita, berduka cita. Kenapa? Dia lillahi rabbil alamin. Dia tidak pernah merasa dikecewakan oleh suami, tidak merasa dikecewakan oleh orang tuanya. Karena apapun yang dia buat lillahi rabbil alamin. Camkan diri kita Bapak Ibu, kalau ada kita merasa sedih, merasa kecewa, belum lagi ulul albab. Karena ulul albab hidup dan matinya hanya untuk Allah. Kemudian yang berikutnya apa ciri ulul albab itu Bapak Ibu? Mudah-mudahan kami dan kita semua benar-benar masuk dalam kategori yang Allah informasikan ini. Wallazina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yasawna rabbahum wa yakhafuna su'a hisab. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi yang ulul albab itu adalah orang yang tidak putus hubungan silaturahmi. Rasakanlah Bapak Ibu, kalau ada kita yang tidak tegur sapa dengan siapa saja orang beriman, maka kita tidak termasuk ulul albab. Mulai sekarang koreksi diri kita. Ada nggak kita rusak hubungan dengan mama, dengan kemenakan, dengan ipar, dengan lisan? Koreksi Bapak Ibu. Kalau ada, setelah keluar dari mesin ini, jumpai, minta maaf. Walaupun dia yang salah, kita minta maaf. Karena jelas Allah mengatakan di sini, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Berarti menghubungkan silaturahmi itu perintah Allah. Orang yang memutus hubungan silaturahmi itu melanggar perintah Allah. Banyak kita di sini Bapak Ibu, sholat kita jaga, puasa kita jaga, tapi kadang-kadang untuk silaturahmi ada kita yang rusak hubungan silaturahmi. Pak Haji putus silaturahmi sama Pak Haji. Ustaz tidak tegur sapa dengan Ustaz. Kalau ada seperti ini benar-benar tertipu Bapak Ibu. Maka mulai sekarang buang ego kita. Walaupun merasa kita yang benar, kita mama, kita rela untuk minta maaf dan memberi maaf. Kalau memang ingin menjadi ulul albab. Kemudian Bapak Ibu di ayat 22-nya apa kata Allah? Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa qamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Apa kata Allah Bapak Ibu? Dan orang yang sabar. Ulul albab adalah orang yang sabar Bapak Ibu. Tidak ada batas kesabaran. Apapun persoalan dia mampu menahan emosinya Bapak Ibu. Rasakan apakah kita sudah seperti itu. Kemudian apalagi kata Allah, dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita mampu sabar. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah wajah Tuhan kita. Yang kita inginkan adalah perhatian dari Tuhan kita. Banyak orang mengajar inyo cukup ambil mumpu kabusnya. Tapi Allah mengatakan di sini orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya. Jadi
buat kuliah biar mungkuk, tapi anda ambil mungkuk itu sama loh, biar mungkuk Allah yang mengatakan, dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya. Pastikan itu Bapak Ibu kita sabar. Kemudian melaksanakan sholat. Pastikan kita, anak keturunan kita adalah orang yang sholat. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tidak masalah Bapak Ibu kita infak secara sembunyi-sembunyi lebih baik, terang-terangan pun tidak apa-apa. Yang penting betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik pula kepada dia, itu biasa Bapak Ibu. Tapi yang orang ulul albab adalah dia mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Rasakanlah itu Bapak Ibu. Apakah pribadi kita sudah seperti ini? Kemudian apa Allah kunci ayat ini dengan kata ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik. Perhatikan Bapak Ibu, apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa kata Allah Bapak Ibu? Orang yang berlabak, yang mengamalkan ini, yaitu dia akan mendapatkan surga adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dengan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Maka Bapak Ibu luar biasa, kita, orang tua kita, nenek kita, pasangan kita, anak kita, Allah kumpulkan nanti di surga. Kemudian mendapatkan ucapan dari malaikat Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Subhanallah Bapak Ibu, mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan kita semua benar-benar menjadi orang ulul albab. Faktabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.